Oh, nampaknya oke. Admit. Kalau sudah oke, nah kita coba efektifkan waktu kita diskusi sekarang untuk melihat soal pertama ini. Mangga Bapak Ibu, ini ada kaitannya dengan reproduksi, ada kaitannya juga. Linknya tadi masih yang sama, linknya yang sama bagi yang belum berjoin. Join. Baik Bapak Ibu, boleh dicoba dulu dan dicoba di-chat-kan jawabannya. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, kita belum jauh beranjak, kita masih mulai dengan contoh di latihan soal. Kita coba jawabannya. Oke, sudah ada beberapa. Boleh. Baik, sekarang jawabannya ada 2 pola, jatuhnya ke C dan D. Tapi secara overall lebih banyak yang menjawab C. Oke, kita lihat jawabannya. Yes, dan jawabannya adalah C. Nampaknya ini tidak perlu diklarifikasi ya, atau perlu juga? Atau boleh direnungkan dulu bagi yang jawabannya berbeda. C. Ada yang D. Nah, kenapa yang D ini kurang tepat? Yang D ini kurang tepat karena ini nih. Bentuknya meiosis, betul ya. Reproduksinya meiosis. Kenapa meiosis? Karena meiosis itu pembelahan yang menghasilkan setengah dari materi genetik induknya. Nah, yang menjadikan salah di pertanyaan ini adalah pembentukan satu sperma. Nah, ini yang kurang tepat. Kenapa? Karena dalam meiosis laki-laki atau jantan, satu spermatogonia atau asal mula sel sperma itu pada akhir fase mitosis dia akan menjadi 4 sperma seperti itu. Makanya ini kurang tepat karena satu sperma. Dan yang tepat adalah yang ini, yang C. Nah, untuk perempuan berbeda. Kalau di perempuan, satu oogonium itu dia akan menghasilkan satu ovum, di mana 3-nya itu akan menjadi badan polar. Badan polar itu tidak fungsional. Jadi kalau perempuan ini misalnya satu, kalau di perempuan misalnya ini satu oogonium, nah dia akan membelah menjadi satu badan polar. Nah, setelah itu ada satu belahannya lagi. Nah, belahannya ini dia akan membelah lagi, satunya jadi badan polar, satunya jadi ovum, dan 2-nya lagi ini badan polar ini yang membelah. Jadi 1, 2, 3 tidak fungsional, satunya lagi fungsional. Nah, itu yang diproduksi oleh wanita, dalam hal ini yang 1 bulan sekali itu ya diproduksi. Kenapa jumlah sperma itu harus lebih banyak? Karena ini berkaitan dengan bagaimana proses pembuahan itu terjadi. Karena pembuahan itu adalah hasil kerjasama bersama gitu. Jadi kita sebagai manusia yang lahir ke bumi ini patut bersyukur karena sejarahnya kita terbentuk saja sudah dari perjuangan jutaan sperma yang akhirnya mereka saling bekerja sama hingga satu sperma yang berhasil. Baik, nampaknya ini sudah cukup karena opsi A dan B itu sudah terbantahkan dengan istilah mitosisnya. Baik, kita lanjut ya. Nah,
Ini Bapak Ibu, ini soal yang populer. Jadi seperti saya ceritakan tadi di awal, Bapak Ibu yang belum terbiasa untuk menyilang-nyilangkan, nah dari sekarang mulailah latihan. Ya yang sederhana dulu, kita bisa mulai latihan dari monohibrid dulu, jangan dihibrid. Nah sekarang kita coba kaji soal ini. Pertanyaannya adalah, sebelum langsung ke jawabannya, ini monohibrid apa dihibrid? Dihibrid, Pak. Dihibrid, Pak. Dihibrid. Kenapa dihibrid? Sedangkan di ceritanya itu cuma satu karakter, merah dan ungu dan putih, itu kan tidak dihibrid. Iya, iya. Gimana coba? Boleh ya langsung yang ingin berpendapat langsung aja diaktifkan. Dihibrid atau mono? Oh, saya masih begini Pak Said, nampaknya belum ke unmute. Monohibrid ya Pak ya, tapi hibrid, itu jadi penyimpangan semu. Oh baik. Tapi itu penyimpangan semu ya Pak, kriptomeri apa ya? Saya nggak hafal ini penyimpangan semu yang mana. Oke, sekarang kita coba kajinya dihibrid atau monohibrid. Kalau dilihat dari genotipnya sih dihibrid Pak, tapi kalau dari fenotipnya memang cuma satu sih Pak ya, monohibrid. Nah, jadi ketika kita dihadapkan dengan kondisi ini, kita sebagai guru misalnya, apa yang akan kita katakan, monohibrid atau dihibrid? Dan bukan pilihan kayak tadi, bukan seperti fenotipnya monohibrid, tapi genotipnya dihibrid. Kan itu mah bikin bingung. Satu statement, apa yang keluarnya? Di atau mono? Mangga, Bapak Ibu, atau kita lihat partisipannya. Monohibrid ya Pak ya, karena membicarakan satu apa tentang warna begitu. Monohibrid, baik. Itu tadi dari Ibu siapa ya? Oh, Adi. Monohibrid, baik. Iya. Mangga. Maaf Pak, kalau pendapat saya dihibrid Pak. Kenapa tuh? Kenapa dihibrid? Memang kelihatannya bunganya merah ya. Ya. Tapi di sini dilihat dari pigmen yang terkandung di dalam bunga itu dengan kandungan protoplasmanya Pak. Iya. Jadi kalau warna merah itu pigmennya itu adalah kandungannya antosianin dan bersifat asam. Betul, itu kalau kajian teoritisnya ya. Tapi kan sebagai murid kan kok jawabnya tiba-tiba ke antosianin ya gitu. Sedangkan di soal ini nggak ada cerita ke situ. Ya ini maksudnya ketika kita berimajinasi sebagai murid. Baik, ada yang dihibrid tadi, Bapak Pajar dihibrid, Ibu Desi dihibrid. Coba Pak Pajar deh, gimana Pak tadi selain dari kadar kimianya tadi antosianin? Itu juga betul, cuma mungkin secara konteks belum pas untuk di sini. Kalau saya sih Pak, pertama melihat genotip. Yang kedua, lihat pemilihan jawaban Pak. Karena kalau pemilihan jawaban tuh kayaknya kalau buat jawaban monohibrid kan biasanya kan 3:1, 1:2:1. Jadi kayak perbandingannya tuh lebih cenderung ke arah dihibrid Pak. Oh, saya lihatnya dihibrid. Baik. Pak. Bapak teknis ya. Bagus Pak, ini strategi Pak. Iya, Pak. Ya, jadi Bapak Ibu, ini adalah termasuk dihibrid. Nah, gimana ketika kita dihadapkan pada soal seperti ini, yang kita perhatikan itu adalah pola dari hurufnya. Ketika muncul huruf berbeda, misalnya A besar, B besar, nah itulah yang menandakan mono atau di. Jadi meskipun nanti misalnya dihadapkan pada bunga merah, misalnya terus kodenya itu A besar, B besar, B besar, C besar, C besar. Dan itu merah, itu tetap trihibrid. Kenapa? Karena yang kita perhatikan adalah kodenya. Jadi dalam hal ini kita punya dua kode, yaitu kode
A dan B. Makanya ini menjadi dihibrid secara nanti perhitungan. Nah, bagaimana dengan fenotipnya? Kok merah? Merah kan satu gitu ya. Ini adalah sifat yang untuk satu jenis atau satu karakter. Jadi A untuk warna, B pun untuk warna. Begitu kira-kira penjelasannya. Nah, jadi sekali lagi kalau kita rangkumkan ketika melihat hal seperti ini, yang pertama kita lihat adalah kombinasi hurufnya. Kalau ada 3 kombinasi huruf, mau satu sifat, mau 2 sifat, itu sudah pasti trihibrid. Kalau 2 berarti dihibrid. Baik, nah sekarang coba dijawab Bapak Ibu. Nah, untuk menjawab ini ya kembali lagi, bagi yang mungkin tidak mengajarkan ini di sekolahnya gitu, karena di sekolahnya hanya fokus terhadap tingkat tertentu, apa yang harus disiapkan adalah mengenali dulu, tadi sudah dibahas istilah genotip dan fenotip, jadi ini cuma penyegaran saja. Nah, untuk kode ini adalah genotip, pengkodean, sedangkan fenotip itu adalah nyatanya warnanya. Ini fenotip, nah ini genotip. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita bisa menentukan bagaimana gametnya dari parental. Nah, ini kan parentalnya, orang tuanya. Nah, gimana orang tua ini bisa dia menurunkan gametnya seperti apa. Nah, yang ketiga adalah ceritanya. Apa sih yang diminta? Bisa jadi yang dimintanya itu F1, bisa jadi yang dimintanya itu F2. Ya, kita lihat kembali lagi ke konteks soal nanti yang kita hadapi. Nah, dalam hal ini yang ditanyakannya adalah F1-nya. Tapi F1-nya pun F1 berjenjang. Nah, sekarang coba Bapak Ibu jawab, gimana menguraikan pertanyaan ini? Ceritanya seperti apa dulu? Sambil langsung dijawab. Masa sih? Baik. Ada yang sudah menemukan jawabannya? Yang A. Oke, baik. Nah, saya tanya aja deh. Yang paling cepat jawab, Pak Iwan ternyata. Pak Iwan, karena ini bukan karena saya kenal ya, karena Bapak yang paling cepat jawab aja. Gimana Ya, Pak? Ya, bagaimana menguraikan ini? Boleh cerita ke teman-temannya, Pak? Kalau tadi saya lihat di layarnya udah ada jawabannya, A, Pak. Aduh. Tadi kepencet sama Bapak kayaknya ya. Iya. Gimana, Pak? Coba dianalisis, nggak apa-apa kalau misalnya dicoba dijelaskan. Ya, Pak. Kalau misalkan saya lihat, ini kan menyilangkan warna merah, dia punya genotip A besar A kecil B kecil B kecil, nya warna putih A kecil B besar B besar. Nah, putih. F1-nya ungu A besar A kecil B besar B kecil, sehingga kalau disilangkan dia akan menghasilkan genotip A besar B besar B kecil, A besar A kecil B kecil B kecil, A kecil B besar B kecil, begitu Pak. Oke. Saya juga kurang jelas nih dari mana dapat jumlah 323-nya Pak. Oke, mungkin. Nah, sekarang yang jawab kedua Pak siapa ini? RK Hadi. Bapak atau Ibu ya? Apa Pak? Oh, Bapak. Hadi. Gimana Pak? Sebelum ke jawabannya, saya minta bantuan untuk ke teman-teman juga menjelaskan duduk perkaranya dulu Pak. Jadi apa sih yang diminta? Misalnya dari kondisi awalnya. Kalau di sini kan kesilangannya F1 disilangkan dengan bunga merah ya Pak ya. Iya. F1-nya itu kan A besar A kecil, B besar B kecil. Betul. Nah, maka nanti genotipenya berarti A besar B besar, A besar B kecil B besar, A kecil B kecil. Jadi ada 4 kemungkinan peluangnya. Terus untuk
yang merah A besar A kecil B kecil B kecil, berarti kan itu genotipnya ada 2, A besar B kecil A kecil B kecil. Nah, saya lihat dari peluangnya berarti kan 4 kali 2 8 kemungkinan F2-nya. Apa? Dilihat dari pilihan gandanya yang total peluangnya 8 itu hanya apa? Oh, pakai Cara cepatnya. Iya, pakai cara cepat ya. Iya, Oke, betul. terima kasih Pak. Nah, kalau sekarang saya akan coba urutkan duduk perkaranya dulu. Jadi terima kasih tadi Pak Iwan dan Pak Hadi yang sudah mencoba membantu. Nah, yang ini kan dimintanya awalnya ada panjang ceritanya, ada bunga merah dengan bunga putih, terus dia menghasilkan bunga ungu. Apabila F1 jadi yang A, yang merah ini dan putih ini pengecoh aja, ataupun dalam artian dia nanti untuk kita mencari tahu putih itu dasarnya seperti apa. Nah, karena yang menjadi fokus persilangan itu cukup kode ini aja, kode ungu, A besar A kecil, B besar B kecil dengan ini. Jadi yang disilangkan cukup ini saja. Seperti itu. Nah, setelah nanti disilangkan, ditemukan genotipnya, dengan dicoba kalau pakai cara manual yang berjenjang seperti itu. Nah, nanti kita akan dapat kombinasi yang A ini. Sedangkan kombinasi yang lainnya itu agak tidak memungkinkan dari kombinasi bunga ungu ini dengan ini. Nah, untuk cara pengerjaannya ya disilang-silang biasa, manual pun juga nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu sudah familiar dengan cara cepat, wah itu lebih mantap lagi. Baik Bapak Ibu, ya gimana? Saya kan ini ada yang saya dapatkan itu A kecil B kecil ya Pak. Iya betul. Karena di keterangan situ kan, ya mohon maaf karena saya juga belum paham banget. Jadi iya nggak apa-apa. Muncul kan A kecil B kecil. Berarti kan resesif semua. Iya. Yang saya tangkap seperti itu. Berarti kombinasi itu akan menghasilkan warna ungu kalau dari saya. Jadi kemungkinannya rasionya itu berarti 3:1:4 gitu Pak. Oh baik. Ada yang bisa membantu? Mungkin yang tadi menjawab Pak siapa? Kita coba Pak. Oh Ibu Asih boleh, ini ada di atas juga. Nah Bu Asih gimana? Untuk tadi yang Bapak yang bertanya kecil semua ternyata, gimana itu kodenya? Apa fenotipnya? Ya, Bu Asih. Ya Pak, bentar Pak. Oh ya. iya. Mohon maaf bentar Pak. Oh, Ya, ada selingan ini anak. oh iya, maaf saya nggak tahu. Ya Pak. Saya lihat chat aja. Oh ya, baik Mas. Saya biasa pakai ini, nyoba pakai kotak ya Pak ya. Diuraikan dulu gametnya. Yang ungu, gamet yang merah kan A besar A kecil B besar B kecil. Saya turunkan A besar dan A kecil, B kecilnya kan sama, jadi turunkan 1. Kemudian yang ungu ya, yang ungu A besar A kecil, B besar B kecil itu kan beda. A besarnya kita turunkan, A kecilnya kita turunkan, B besarnya kita turunkan, B kecilnya kita turunkan. Kalau nggak pakai kotak-kotak sih agak sulit ya Pak neranginnya ya. Ya jadi kalau misalkan dia tadi ada Bapak Tri nanya tentang ungu, genotipnya A kecil B kecil itu adalah putih ya. Putih ya. Karena A kecilnya itu sifatnya putih, fenotipnya putih. Menurut saya seperti itu, karena A kecilnya itu putih, jadi dominannya ke putih. Baik. Awalnya saya perbandingannya 646 Pak, semua jumlahnya 16. Lalu mencari jawaban 646 nggak ada, jadi saya kecilin lagi jadi 323. Oh iya, oke. Oke, jadi untuk penyilangannya sederhana aja, yang penting bisa menurunkan ini dari menjadi genotipnya. Nah, yang pertanyaan tadi, kalau kecil semua itu warnanya apa? Nah, kalau kecil semua itu jatuhnya menjadi putih, Pak. Kenapa? Karena
putih itu adalah sifat secara karakter itu yang tidak dominan. Jadi kalau kita nanti dihadapkan pada suatu kondisi yang menyilangkan lagi dan keluarnya kecil semua, itu kemungkinan besar itu akan menjadi putih kode yang diambil di soal itu. Seperti itu. Nah, jadi karena tadi ada yang satu kecil semua, dia dimasukkan ke kategori yang putih. Begitu. Cukup ya yang ini. Nah, untuk oret-oretannya silakan aja dengan cara masing-masing. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum, Oh, Pak. Mangga, Mau Bu. tanya nih, Pak. Ya. Saya nih agak banyak lupa nih, Pak. Oh iya, Mohon gimana? diulang. Ini kalau pemahaman saya. Di sini kan seperti yang tadi Bu Asti bilang untuk gametnya, kalau yang merah itu kan jadi ada A besar, B kecil, dan A kecil, B kecil ya Pak. Kemudian disilangkan dengan yang A kecil, B besar. Nah, di situ F1-nya saja sudah menghasilkan variasinya yang persilangan tadi saja sudah variasinya banyak. Maksudnya disilangkan lagi dengan F1 yang mana karena dia sudah banyak nih Pak di sini. Oh iya, baik. Terima kasih, Bu. Saya masih kurang paham nih Pak. Iya. Maaf ya Pak. Tidak apa-apa, Bu. Tenang aja. Nah, baik, kondisi tadi sekarang kita harus memperhatikan konteks soalnya. Balik lagi, konteks soalnya adalah pada penyilangan bunga ini warna merah dengan bunga putih menghasilkan bunga warna ungu. Oke, jadi kita sekarang punya cerita merah kode ini dengan putih kode ini menghasilkan warna ungu. Apabila F1 disilangkan dengan bunga merah, berapa rasio F2-nya antara ungu, putih, dan merah? Nah, jadi soalnya yang kita silangkan tinggal yang ini saja. Tidak usah disilang-silangkan kondisi awalnya. Kondisi awalnya tidak usah disilang-silangkan, cukup kode ini aja dipersuskan dengan kode ini. Coba ya. Nih, ini kan jadi A besar, B besar. Ya. A besar, B kecil, betul? A kecil, B besar, A kecil, B kecil. Ini ya gametnya. Iya. Oke, nah sekarang ini gametnya kalau diturunkan jadi A besar, B kecil, A kecil, B kecil. Oke, nah sekarang tinggal gamet ini silangkan dengan kombinasi ini. Sudah dicoba disilangkan? Coba, perlahan aja nggak apa-apa. Sudah dicoba disilangkan? Ya, sudah Pak. Ketemunya berapa, Bu? Bentar, Pak. Ya, tenang aja, Bu. Fenotipnya ya, Pak ya? Iya, betul. 1, 2, 3, 4 berbanding 1. 4 berbanding 1 berbanding 1 berbanding 1, betul nggak Pak? Belum, Bu. Belum pas. Coba. Empat berbanding 2 berbanding 1 berbanding 1, betul nggak Pak? 4 berbanding
2. Sebentar ya. Sok aja Bu, hitung lagi. Kita pelan-pelan saja. Saya juga maaf nih, orat-orat itu nggak sistematis. Ini B kecil. Soalnya pakai mouse ini. Mana tadi? Sudah di... Oh iya, Oh ini. Sama gak dengan yang lainnya? Gini hitungnya. Ini ungu, Betul. Itu ambil merah, ungu. Ini Betul. ungu, ini merah. Ini putih, 2. putih. Empat berbanding 2 ya Pak? Coba Bu. Putihnya 2. Putihnya 2. Merahnya 2. Ungunya 4. Bener nggak Pak? Bentar kali saya ada salah Mas. Ketemu Pak, bener jawabannya. Oh udah. Saya penasaran, saya utik-utik sendiri, bener dapat. Alhamdulillah. Iya yang awal. Oh gitu. Iya. Jadi yang warna ungu tadi dapatnya ada 6. Dia 2 kali penyebutan, itu ada masing-masing ada 3 kata ya saya nyebutnya ya, saya backgroundnya fisika juga jadi agak sulit gitu ya. Jadi totalnya ungunya ada 6. Lalu ketemu warna putihnya ada 4 karena 2 sama 2. Lalu terakhir warna merahnya ada 6 karena 2 sama 4. Jadi perbandingannya 6, 4, 6, kita sederhanain bagi 2 jadi 3, 2, 3. Itulah ceritanya Pak. Oke, begitukah? Aduh, takutnya saya salah juga. Maaf Pak, itu yang di Bapak U-nya itu ada 4 ya? Yang ungunya. Bentar, kayaknya saya ada salah. Iya. Sebentar. Ungunya 4. Bentar, kayaknya ada yang salah di salah satu kode. Besar. Itu ya. Untuk A besar kecil, B besar B kecil itu perkaranya. Kayaknya ini. Itu Pak yang ujung paling atas A besar A kecil B kecil B kecil. Iya. Paling ujung. B-nya salah, itu harusnya B kecil. Ini ya. B kecil. Iya ya. B kecil itu. Iya B kecil. Iya benar. Ini kesalahannya. Ini ya.
Ini jadi merah. Ya. 3. Coba lagi. 1, 2. Soalnya ini outputnya harusnya nggak diperkecil ya. Ya, tidak ada penyederhanaan. Langsung. Gitu. Jadi saya tuh nunggu tuh biar biar nggak kita lanjutkan, tapi masih ada yang belum paham gitu. Takutnya tuh begitu, makanya nggak apa-apa, bersabar karena fokusnya nanti di sini di menyilang-nyilangkan ini. Jadi bagi yang masih struggle boleh diceritakan, ditunggu gitu. Nah ini kesalahan saya nih di sini. Jadi ini harusnya B kecil. Saya jadi coret aja deh. Nah ini juga. Jadi balik lagi bagi yang masih berjuang, ceritanya ya. Ceritanya warna ungu ini turunkan gametnya kan jadi seperti ini. Jadi pelan-pelan saja coba diturunkan ini jadi gametnya. Jadi ada 4 kotak. Disilangkan dengan 2 kotak. Kenapa? Karena ini kombinasinya cuma seperti ini, A besar A kecil, B besar, B kecil itu jadi A besar B kecil, A kecil B kecil gitu. Coba, karena harusnya tidak ada penyederhanaan dalam konteks ini. Sudah clear semua atau masih belum juga nggak apa-apa? Sudah Pak, betul yang A, perbandingannya sudah buat. Baik, ya. Alhamdulillah. Nah jadi mengerjakan ini tuh susah gampang gitu, karena perlu terbiasa. Ya alhamdulillah bagi Bapak Ibu yang sudah terbiasa dengan cara cepatnya atau teknik kombinasi itu bagus sekali. Ya matanya harus awas juga Pak. Iya, nah jadi. Kalau saya matanya mata tua nih Pak. Aduh, tenang Bu, umur itu cuma nomor ya, semangat mah tetap gitu. Jadi. Amin Pak. Karena selalu alasannya selalu umur mah cuma nomor. Oke, jadi nah nanti dengan kondisi seperti ini. Ya nggak apa-apa sih, kita agak lama di sini juga biar bagi yang belum terbiasa mulai mawas gitu untuk mulai mencoba latihan tipe ini, karena tipe ini tuh hampir satu kepastian Bapak Ibu pasti ada tipe menyilangkan ini tuh, karena tadi tuntutannya memang menyilangkan seperti itu. Baik, nampaknya sekarang sudah aman, sudah terselesaikan masalahnya. Bagi yang belum, sekali lagi terus latihan tipe yang ini. Kita lanjut ya, karena juga udah lewat 14 menit. Tapi nggak apa, karena yang lainnya cukup sederhana. Baik, kita langsung aja ke soal selanjutnya. Ini juga tidak usah dioret-oret, ini bisa diterka. Seperti yang saya cerita tadi, ini kaitannya dengan pengetahuan kita, apakah dia terkait di kromosom X, apakah dia terkait di kromosom Y. Nah, untuk buta warna ini, dan ini juga sama, soal favorit selalu keluar gitu, tipe buta warna atau hemofili itu. Jadi, karena seringnya keluar, kita harus sudah jangan bertanya-tanya lagi, dia terpaut di mana gitu. Dia ini terpautnya di X. Kita lihat yang udah jawab. Yang sudah jawab B. Ya udah, sudah jawabannya B, betul. Oh, ada yang bukan. Baik. Nah, bagi yang bukan jawaban B, ini kembali ke balik X tadi, bahwa dia terpaut di
X, agar individu 3 dan 6 memiliki karakter seperti gambar di atas, maka kondisi nomor 4 berarti 3 kan dia harus laki-laki normal. Kemudian 6 itu adalah laki-laki buta warna. Ya, kembali karena itu terpautnya di X, maka si perempuan inilah harus pembawa. Karena kan laki-laki adalah X dan Y. Saya tuliskan. Laki-laki itu kan harus X dan Y. Nah, ini juga XY. Ini XX. Nah, pertanyaannya, kalau ini buta warna, sedangkan dia itu terpaut kromosom X, berarti yang jadi masalah adalah perempuannya yang menjadi pembawa, maka dia menjadi carrier, seperti itu. Oke, nampaknya udah oke nih. Nah, ini juga setipe. Diapain? Kayak ditanyanya adalah pembawa. Ini yang mana kira-kira? Oke, yang paling cepat Pak Fajar. Wah, mantap nih Pak Fajar nih. Cepat terus Ibu Lastri, Ibu Suci, Ibu Eni. Oke deh. Ibu Pipit. Nah, coba saya tanya ke Ibu Suci. Bu Suci, kenapa jawabannya yang A? Ada? Bu Suci. Gimana, Bu? Iya, gimana? Kenapa jawabannya yang A? Soalnya kita lihat di nomor 3 itu ternyata dia menghasilkan seorang anak laki-laki hemofili. Ya, hemofili. Orang tuanya digambar normal. Kan kayaknya nggak mungkin kalau seandainya punya anak hemofili, tapi ternyata orang tuanya normal, maka salah satunya ada yang karir gitu kan. Maka yang karir itu kan nggak mungkin laki-laki, yang karir itu adalah perempuan, yang perempuan gambarnya bulat, berarti yang bulat karir itu adalah yang nomor 1 gitu Pak. Iya, begitu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Iya, jadi jawabannya yang ini. Nah, balik lagi. Jadi dari sekarang berarti Bapak Ibu sudah harus terbiasa mengenali penyakit bawaan ya. Jadi X atau Y. Nah, sekarang kita X. Nah, untuk genetika, kenapa soal yang saya munculkan hanya ini aja? Karena yang berkutatnya di sini. Jarang yang lain-lain. Cuma mainnya di sini aja, main di kombinasi tadi huruf, main di jenis-jenis penyakit, kira-kira begitu. Cukup jelas ya? Baik, nampaknya sudah oke, karena ini kebalik ya sekarang. Kalau di kelas nyata tuh kalau menyatakan oke berarti berisik, kalau di sini hening berarti oke tandanya. Oke, karena waktunya juga sudah hampir tengah 6, ya kita selesaikan tengah 6 aja karena tadi ada gangguan. Nah, sekarang kita lanjut ke evolusi. Evolusi ini perlu kita ketahui bahwa ini baru, tahun-tahun sebelumnya topik evolusi nggak ada. Jadi baru seperti apa. Nah, setelah dikaji, kami dengan yang instruktur-instruktur yang lain mengkaji evolusi sih seperti apa sih kayaknya soalnya. Ternyata soalnya itu evolusi kurang apa ya? Agak sulit untuk dibuat yang agak critical thinking gitu, karena umumnya di topik evolusi itu lebih sejarah evolusi, isi topiknya, makanya jatuhnya juga ke cerita evolusi aja. Nah, sekarang dicoba ini. Gampang ya nampaknya ini juga. Langsung pada bener. Ya, jadi ini yang populer banget itu tentang jerapah ya. Jadi Lamarck itu berbicara tentang jerapah dengan konsep use disuse, digunakan atau tidak digunakan. Oke, selanjutnya
di bold lagi. Ya udahlah, udah ketahuan, nggak apa-apa, biar cepet juga. Nah, untuk ini kaitannya dengan bukti evolusi. Nah, bukti evolusi itu ada di vestigial organ atau organ-organ sisa. Nah, salah satunya kalau di manusia itu ada otot penggerak telinga, karena secara teori ini katanya dulu itu kan manusia itu nenek moyangnya itu ya primata. Nah, makanya primata kan bisa menggerakkan kupingnya. Nah, makanya kita masih punya otot tersebut sehingga kuping kita masih bisa digerakkan. Terus tulang ekor ya jelas, karena primata dulu punya ekor panjang. Karena di primata sendiri kan ada dua kelompok kalau bahasa Inggrisnya itu ada ape sama monkey. Kalau monkey itu kan dia golongannya kera berekor, monyet. Kalau ape itu kera gitu, yang tidak berekor. Nah, tapi tulangnya masih ada seperti kita. Kita pun termasuk, kalau dari taksonomi kita tuh masih rumpun-rumpunnya ape. Jadi kita masih punya tulang ekor, tapi ekor secara literally ada itu tidak kelihatan. Terus umbai cacing, ya ini juga sisa evolusi. Ini berkaitan dengan pola makan. Pola makan ini, ketika pola makannya herbivore, maka si umbai cacingnya itu akan sangat panjang. Kenapa? Karena secara teori umbai cacing itu merupakan tempat bakteri hidup untuk membantu proses pencernaan. Nah, untuk hewan atau makhluk hidup yang memakan tumbuhan, dia itu perlu banyak sekali bakteri karena memecah serat itu sangat sulit. Tapi kalau hewan yang makan daging, itu umbai cacingnya pendek karena tidak perlu banyak bakteri untuk mencernanya. Gampangnya kan kalau daging tuh sudah tidak ada dinding selnya kan, jadi langsung bisa dihancurkan oleh enzim pencernaan, itu lebih mudah begitu. Ya, ini sisa-sisa evolusi. Yang lainnya juga tetap harus kita pelajari tentang sisa-sisa evolusi, seperti bukan sisa sih, bukti-bukti evolusi seperti adanya fosil, kemudian embriologi perbandingan. Jadi kita kalau hamil, misalnya perempuan lagi di USG, pada usia tertentu itu bisa sama dengan tampilan USG-nya ketika sapi hamil gitu. Nah, ini menunjukkan sebagai embriologi perbandingan. Terus juga ada homologi. Homologi itu struktur yang sama tapi berbeda fungsi. Ya, itu mungkin Bapak Ibu juga sudah familiar sekali dengan hal tersebut. Oke, ini jadi isinya yang D ya, sudah saya jelaskan. Nah, ini homolog. Ada dua istilah yang sering terbalik antara homolog dengan analog. Homolog itu adalah kondisi di mana fungsinya berbeda, sedangkan strukturnya sama. Kalau analog itu sama fungsinya, tapi strukturnya berbeda. Contoh yang konkret, misalnya sayap burung dengan sayap kupu-kupu. Nah, itu digolongkan sebagai analog karena dia sama fungsi saja, sedangkan struktur berbeda. Nah, untuk yang homolog itu misalnya sering dicontohkan itu kaki manusia dengan kakinya kuda gitu, yang secara struktur ini mudah. Baik, nampaknya juga ini bisa dengan mudah dijawab ya. Ketika dia homolog artinya strukturnya sama. Jadi dengan kondisi tersebut yang jelas adalah mereka memiliki hubungan evolusi juga yang dekat.